Timnas Indonesia harus menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret 2025. Erick Thohir sendiri meminta agar Bahrain tidak khawatir karena Indonesia sejauh ini selalu menjadi tuan rumah yang baik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah skuad Bahrain akan naik rantis mobil ketika menuju ke SUGBK nantinya? Dalam hal ini Erick Thohir belum memikirkan sampai sejauh itu. Belum kepikiran sampai situ. Memang ada permintaan seperti itu. Saya belum lihat, ucap Erick Thohir. Sementara itu Timnas Indonesia akan melawan Australia terlebih dahulu sebelum melompati Bahrain. Duel Australia versus Timnas Indonesia nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025. Erick Thohir mengabarkan bahwa Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa akan berkunjung ke Indonesia pada bulan April mendatang. Erick Thohir mengaku akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pria yang sering disapa itu berharap pertemuan tersebut bisa membuat peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 semakin besar. Dan insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman kepada Bapak Presiden Prabowo. Karena memang kita sendiri sedang mengupayakan siapa tahu bisa menjadi tuan rumah tahun 2031 untuk Piala Asia, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut AFC memantau dengan seksama persiapan Indonesia menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret nanti. Menurut Erick Thohir, prosedur persiapan termasuk standar keamanan akan ditata dengan seksama. PSSI ingin menunjukkan kepada AFC bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik. Berkaca dari laga kandang sebelumnya, sejumlah kekurangan akan diperbaiki. Yang pasti PSSI ingin mengemas laga kandang melawan Bahrain dengan nyaman bagi setiap penonton. Kita sudah membuktikan kemarin ketika melawan Jepang, walaupun kita kalah 4-0, banyak keluarga dari Jepang datang. Ibu dan anak semua bahagia, ucap Menteri BUMN ini. Selain Martin Pas dan juga Emil Audero, siapakah kiper yang bakal dipanggil oleh Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Dengan Martin Pas dan juga Emil Audero yang hampir pasti menjadi dua kiper andalan Timnas Indonesia, menarik untuk menerka siapa kiper ketiga yang akan dipilih oleh Kluivert. Ini membuat Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, Muhammad Riyandi, dan juga Nadeo Argawinata hanya jadi pelapis. Dan dari 4 nama ini, Nadeo paling sering dipanggil masuk line up. Peta persaingan kiper Timnas Indonesia bakal berubah lagi. Pasalnya PSSI sedang merampungkan proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi. Proses ini dikebut rampung pada awal Maret. Jika naturalisasi Emil berjalan lancar, potensinya dipanggil Kluivert sangatlah besar. Ini tak lain karena mantan kiper Juventus dan juga Inter Milan itu merupakan pemain yang tumbuh dan juga besar di iklim sepak bola Italia. Tak menjamin satu posisi tersebut akan diberikan kepada kiper Liga 1 seperti Hernando, Nadeo, atau Adi Satrio. Pasalnya ada kiper Indonesia lainnya yang berkiprah di luar negeri, tetapi belum menjadi debut di Timnas Indonesia, yakni Cyrus Margono. Dan saat ini Cyrus Margono membela klub Kosovo, yakni KF Dukakjini. Meski bukan pemain naturalisasi karena ia mendapatkan kembali status warga negara Indonesianya, potensi Cyrus Margono cukuplah besar. Kehadirannya bisa menambah ketat persaingan. Walaupun begitu, pemain yang tampil di Liga 1 tak pantas berkecil hati. Baik Hernando Ari, Nadeo dan juga Adi Satrio hingga Riyandi tetap punya potensi untuk dipanggil. Kluivert tentunya sudah punya gambaran. Sebelum daftar panggil pemain Timnas Indonesia diberikan Kluivert ke PSSI jelang melawan Australia, segala kemungkinan terbuka dan setiap pemain bisa mencuri perhatian. Timnas Indonesia dan juga Australia sama-sama bakal memakai jersey baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kubu Indonesia sudah menyatakan bakal mengenakan kostum anyar, sedangkan Australia kemungkinan besar juga akan melakukan hal yang serupa. Jersey baru Timnas Indonesia mendapatkan pujian baik yang utama maupun kedua. Warna merah yang jadi ciri khas skuad Garuda dipercantik dengan detail kerah dan juga garis putih melintang di bagian atas memunculkan kesan elegan. Sementara Australia mengumumkan jersey anyar pada tanggal 20 Februari yang lalu. Dan besar kemungkinan Australia akan mengenakan jersey kandang berwarna kuning pada laga ini. Sedangkan Indonesia bisa jadi mengenakan kostum tandang berwarna putih atau bahkan memakai merah untuk menghindari bias warna dari kedua tim.
PSSI menggelar acara doa bersama untuk timnas Indonesia agar meraih kesuksesan dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat bulan Ramadan. Acara doa bersama ini berlangsung di lingkar luar atau ring road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepatnya di depan Garuda Sur pada Jumat 28 Februari malam. Turut hadir dalam acara tersebut yakni penceramah Dasat Latif. Hadir pula Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali serta beberapa anggota komite eksekutif. Kemudian beberapa mantan pemain timnas Indonesia juga diundang hadir. Lebih dari 1.000 orang supporter timnas Indonesia juga hadir. Acara dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu hujan deras turun yang membuat acara sedikit terhambat. Kendati demikian acara ini tetap berlangsung khidmat, serta inti acara doa bersama diisi ceramah keagamaan bernuansa sepak bola oleh Dasat dilanjutkan dengan doa. Elkan Bagot mendapatkan pujian dari media Inggris menjelang pengumuman pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 periode Maret 2025. Menurut The Gazette, Elkan Bagot termasuk pemain pinjaman yang masih bertahan di Bloomfield Road. Dalam bulan lalu, Bagot mampu mendapatkan waktu bermain reguler dan secara keseluruhan ia bermain dengan baik. Ada beberapa momen menegangkan, tetapi secara keseluruhan ia telah menjadi unit yang sangat solid di lini belakang. Membentuk kerjasama yang kuat dengan Oli Casey, memiliki kaki kiri alami selalu memberikan dorongan tambahan dan telah membantunya dalam sejumlah situasi. Dengan hanya 10 pertandingan liga sejauh ini, Bagot berharap untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain menjelang bulan-bulan terakhir musim ini, tulis The Gazette. Federasi Sepak Bola Australia memperlihatkan kondisi rumput terkini Sydney Football Stadium. Dalam video yang diunggah pada Jumat 28 Februari 2025 tersebut, ditunjukkan kondisi terkini stadion dan juga rumputnya. Dalam unggahan tersebut, Socceroos juga mengumumkan bahwa pihaknya membuka penjualan tiket tambahan Australia versus Indonesia. Stadion yang berkapasitas 40.000 penonton tersebut tak hanya dipakai sebagai kandang Australia melawan timnas Indonesia saja, namun stadion ini juga diketahui sebagai markas Sydney FC. Australia memang tak berbeda dengan beberapa tim yang ada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Australia memilih melakukan pertandingan di stadion yang berbeda-beda selama tampil di putaran ketiga ini. Tentu saja ini berbeda dengan timnas Indonesia yang selama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini selalu menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Klub asal Spanyol Valencia dikabarkan tertarik merekrut bek timnas Indonesia Michel Kers di bursa transfer musim panas 2025. Valencia ingin mengangkut Hilgers dari FC Twente lantaran klub yang berjuluk Los C itu kemungkinan besar akan kehilangan salah satu bek andalanya karena tengah dilirik oleh Juventus. Jika Mosquera pergi, Valencia akan bertindak bijak dengan menginvestasikan jutaan yang mereka terima dari Juventus untuk merekrut Hilgers dari FC Twente sebagai penggantinya. Tulis laporan Football Transfer dikutip pada Jumat 28 Februari 2025. Football Transfer mengutip dari data Sport yang menyebutkan bahwa Michel Kers mempunyai kemiripan dengan Mosquera. Kedua pemain tersebut memiliki cara bertahan dan juga membantu serangan tim yang serupa. Sementara itu, Michel Kers sendiri saat ini masih mempunyai kontrak dengan FC Twente hingga Juni 2026. Namun demikian tak menutup kemungkinan Michel Kers bisa direkrut pada bursa transfer musim panas mendatang. Kabar abroad timnas Indonesia datang dari Justin Hubner yang mengawal Wolves U21 dalam lanjutan Premier League 2. Pada laga tersebut, Justin Hubner tampil penuh mengawal Wolves U21. Menariknya, Justin Hubner kembali dipercaya sebagai kapten tim dan Justin Hubner ikut berkontribusi dalam proses terjadinya gol tersebut seperti yang diberitakan oleh laman resmi Wolves. Gol tersebut diawali dengan tendangan bebas yang dilakukan oleh Ethan Sutherland. Lalu Justin Hubner menyambut bola tersebut dan juga melepaskan tendangan keras. Naas, tendangan Justin Hubner tersebut ditepis oleh kiper Southampton U21 Josh McNamara. Bola liar tersebut akhirnya berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Angel untuk menyamakan kedudukan. Skor 2-1 menjadi hasil akhir keseruan Southampton U21 versus Wolves U21 di Premier League 2. Atas hasil ini, Wolves U21 tertahan di posisi ke-12 dengan raihan 24 poin, 7 menang, 3 imbang dan juga 6 kalah. Kejutan transfer pemain datang dari tim yang diperkuat bek timnas Indonesia Johor Darul Takzim dengan mendatangkan mantan penyerang sayap AC Milan.
Teranyar, juara Liga Super Malaysia 11 kali beruntun itu mendatangkan mantan winger AC Milan Samu Castillejo. Ia datang ke Malaysia dengan reputasi sebagai pemain yang pernah bermain untuk klub-klub raksasa Eropa, di antaranya AC Milan, Villarreal, Valencia, Malaga, dan juga US Sassuolo. Hadirnya Castillejo akan menambah kedalaman skuad bagi JDT menjelang laga melawan Buriram United di 16 besar. Kedatangan Castillejo dinilai tepat waktu karena JDT tengah mengejar tempat untuk melaju ke perempat final. Sebelumnya, JDT lolos ke babak 16 besar setelah di posisi ketiga klasemen wilayah timur. Dengan bergabung ke JDT, Castillejo juga resmi menjadi rekan setim bek timnas Indonesia Jordi Amat. Manuver PSSI untuk menambah pemain naturalisasi buat timnas Indonesia mendapatkan pantauan serius dari media China. Media China yang dimaksud adalah Sohu. Proses naturalisasi Jairo Ridowald untuk tim nasional Indonesia telah tertunda karena masalah hukum yang belum terselesaikan dengan FIFA. Media Indonesia melaporkan, gelandang berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Antwerp di Belgia belum menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, tulis Sohu. Meskipun begitu, Sohu tetap was-was. Pasalnya PSSI melakukan manuver yang lebih dahsyat lagi dan kini PSSI sudah mendapatkan persetujuan dari 3 nama baru untuk menjalani proses naturalisasi. Ketiga nama tersebut adalah Emil Audero, Dian James, dan juga Joel Pelupesi. Masyarakat Turki membujuk Jayden Osterwolde agar tidak membela timnas Indonesia sempat menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jayden Osterwolde memang tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI. Baru-baru ini asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia Alek Pasur sengaja terbang ke Turki untuk membujuk Jayden Osterwolde untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI. Kabar mendaratnya Pasur ke Turki sontak mendapatkan berbagai respon dari netizen dari negara busur tersebut. Tidak bisakah kita masukkan dia ke tim nasional kita atau Turki? Tulis netizen Turki yang bernama Jose Zimanski. Kans atau peluang Jayden Osterwolde membela timnas Indonesia terbilang cukup besar, sebab bek yang berdarah Belanda Suriname itu belum sekalipun mengoleksi caps di timnas Belanda. Nantinya Jayden bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi bertahanan. Jika posisi bek kiri telah paten menjadi milik Calvin Verdong, maka ex-pemain Parma itu bisa main sebagai bek tengah ataupun gelandang kiri. Namun hingga saat ini Jayden belum memberikan respon mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasi dirinya. Media Vietnam memberikan pandangannya soal timnas Indonesia yang akan diperkuat 4 pemain naturalisasi asal Eropa. Keempat pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni, Joel Pelupesi, Dian James, dan juga Emil Audero. Jika para pemain ini mengenakan kostum timnas Indonesia untuk mengikuti turnamen regional seperti Piala AFF, timnas Vietnam tentu akan memiliki pesaing yang tangguh dalam waktu dekat, tulis Soha. Ya, kemungkinan Emil Audero, Joel, Dian James, dan juga Ole Romeni bermain di Piala AFF adalah kecil. Hal itu karena Piala AFF seringkali digelar di luar kalender FIFA. Seperti contohnya edisi 2024 yang lalu, klub-klub tidak wajib melepas pemainnya di ajang tersebut. Emil, Joel, Dian, dan juga Ole adalah pemain yang bermain di level tinggi Eropa. Klub kemungkinan besar tak akan melepas pemain untuk turnamen level Asia Tenggara yang tak masuk kalender FIFA tersebut. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.